anak-anak, kembali lagi dengan Miss Fanya di sini. Nah, hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar ungkapan permintaan maaf. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, ayo kita baca cerita di bawah ini. Judulnya Meminta Maaf Kepada Teman. Hari ini, Wayan berlatih menirukan gerak pada tumbuhan bersama teman-temannya. Mereka menirukan gerakan pohon kelapa yang tertiup angin. Ibu guru membimbing Wayan dan Ahmad untuk melakukan gerakan dengan benar. Ketika memperagakan gerakan tumbuhan, Ahmad tidak sengaja menyenggol tangan Wayan. Ahmad segera meminta maaf kepada Wayan. "Wayan, maaf, aku tidak sengaja menyenggol tanganmu," ucap Ahmad. "Tidak apa-apa, Ahmad," jawab Wayan. Mereka berjabat tangan setelah Ahmad meminta maaf. Ahmad dan Wayan pun melanjutkan gerakan menirukan gerak tumbuhan dengan gembira. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf seperti yang dilakukan oleh Ahmad. Nah, sekarang kita akan mengenal ungkapan permintaan maaf. Sekarang ada pertanyaan, kapan kita menggunakan ungkapan permintaan maaf? Lalu kepada siapa kita harus meminta maaf? Nah, ungkapan permintaan maaf dilakukan ketika kita melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf, ya. Harus segera meminta maaf. Oke, nah kemudian kepada siapa saja kita harus meminta maaf? Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada keluarga kita, kepada ayah, ibu, kakek, nenek, atau saudara-saudara kita, ya. Kemudian mungkin kepada teman kita, atau kita melakukan kesalahan kepada paman atau bibi kita, bahkan ketika kita melakukan kesalahan kepada guru kita harus segera meminta maaf, ya. Oke, nah selanjutnya berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, meminta maaf harus dilakukan dengan tulus dan jujur, ya. Jadi kalau kita meminta maaf, kita harus lakukan itu dengan tulus dan juga harus jujur, ya. Kemudian kita berniat di dalam hati tidak mengulangi kesalahan lagi. Jadi kalau sudah meminta maaf, kita harus berniat tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Lalu gunakanlah kalimat yang santun saat meminta maaf. Gunakan kalimat yang sopan, ya. Sampaikan ungkapan permintaan maaf kalian dengan baik, ya. Kemudian segera meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Jangan ditunda-tunda ya. Jadi harus segera melakukan, harus segera minta maaf, ya. Oke, kemudian dengan demikian, kerukunan akan tetap terjaga. Jadi kalau sudah rukun, hidup kita pun akan bahagia, ya. Oke, selanjutnya contoh ungkapan permintaan maaf, ya. Di sini yang pertama, "Maafkan aku, Beni, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Yang kedua, "Ibu, aku minta maaf, aku telah merusak bunga ibu." Yang ketiga, "Maafkan aku, Lani, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu." Yang keempat, "Bu guru, aku minta maaf karena datang terlambat." Yang kelima, "Kakak, maaf, aku tidak sengaja makan kuemu." Nah, di dalam ungkapan permintaan maaf pasti terdapat kata maaf, ya. Oke. Sekarang kita akan melihat contoh ungkapan permintaan maaf dalam percakapan beserta tanggapannya. Nah, maksudnya di sini adalah ketika ada yang berbuat salah kepada kita, lalu mereka meminta maaf, kita harus memaafkan mereka. Memaafkan mereka berarti menanggapi permohonan maaf yang mereka
ungkapkan. Nah, di sini, Udin, mohon maaf saya lupa membawa bukumu, kata Siti. Lalu kata Udin, tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Nah, jadi Siti ya memohon maaf kepada Udin. Lalu Udin pun menanggapi dengan memaafkan ya. Oke, selanjutnya di sini mohon maaf ya Kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Tidak apa-apa Dik, Kakak memaafkan kamu. Lain kali hati-hati ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat contoh ungkapan permintaan maaf seorang adik kepada kakaknya. Dan kakaknya pun memaafkan adiknya ya. Oke, berikutnya ayo berlatih. Di sini ada gambar. Nah, kira-kira ungkapan permintaan maaf yang manakah yang cocok untuk gambar ini? A. Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. B. Sakit ya Siti, lain kali aku akan berhati-hati. C. Siti, lain kali harus hati-hati ya. Nah, kira-kira manakah yang merupakan ungkapan permintaan maaf? Iya, betul sekali ya. Yang benar jawabannya yaitu A. Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Sementara yang B dan C bukan ungkapan permintaan maaf ya. Oke, selanjutnya di sini ada gambar ini. Nah, kira-kira berdasarkan gambar ini, ungkapan manakah ya? Ungkapan permintaan maaf manakah yang sesuai ya? Kita lihat di sini ada A. Siti, biar aku bantu bawakan bukumu ya. B. Maaf Siti, aku tidak sengaja mendorongmu. C. Siti, lain kali harus hati-hati ya. Nah, berdasarkan gambar ini, manakah ungkapan permintaan maaf yang tepat? A, B, atau C? Iya, benar. Yang benar yaitu B. Ya, maaf Siti, aku tidak sengaja mendorongmu. Sementara untuk A dan C bukan merupakan ungkapan permintaan maaf ya. Nah, ingat sekali lagi ketika kita melakukan kesalahan sengaja atau tidak sengaja, kita harus segera meminta maaf ya. Oke, dengan demikian kita akan hidup damai dengan semua orang. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan paham ya materi kita hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Dadah!